kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kembali seminggu telah lewat, Engkau telah memimpin kami, menuntun kami, memelihara kami, sehingga kami bisa ada di tempat ini. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang pada sore hari ini, kami ingin memuja dan memuliakan Tuhan. Biar kiranya Tuhan hakim yang disenangkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau berdoa khususnya untuk teman-teman kami atau orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Biar kami dapat menjangkau orang-orang yang masih jauh dari Tuhan untuk dibawa di hadapan-Mu. Biar kiranya jiwa-jiwa lebih banyak dapat diselamatkan, dan semuanya ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami melihat kursi-kursi yang masih kosong Tuhan, penuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar semuanya ini terjadi hanya di dalam nama Kristus. Kami juga Tuhan berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak mengetahui segala alasan yang terjadi, tetapi kami tahu bahwa apabila mereka berhalangan, Engkau lawat mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang bermasalah Kau berikan kekuatan untuk mengatasi segala masalah, sehingga kami semua bisa menikmati akan kasih dan anugerah. Kami juga berdoa khususnya untuk pelayanan sore hari ini, untuk singers, untuk yang menyampaikan firman ataupun yang sudah menyediakan konsumsi. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap mereka. Juga kami yang datang pada sore hari ini, Kau siapkan kami, hati kami untuk mendengarkan firman. Biarlah kiranya firman itu jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sore hari ini dari permulaan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Hari ini khusus untuk ibu-ibu sama bapak-bapak jadi singer. Jadi yang mau nyanyi, ibu-ibu yang sama bapak-bapak mau nyanyi, silahkan maju ke sini. Mic-nya disediain, ada 8 biji. Kapan lagi kita melayani Tuhan? Ayo silakan. Silakan ya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu Darah-Mu Sucikanku. Hanya darah Yesus Kristus yang mau adalah menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada darah yang lain, ya. Dan nyanyi lagu ini sebagai doa kita. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu sucikanku sebagai obat
karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada dan berkumpul tempat ini. Dengan satu tujuan, kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima semua pujian dan penyembahan ini semua, biar Engkau pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekarang kita nyanyi lagu, ini lagu medley ya. Saya mau kita semua nari medley, lagu sambung, jadi nggak berhenti. Jadi saudara mau nyanyi, tarik nafas dulu banyak-banyak. Jadi nggak kesendat gitu. Jadi kalau nyanyi dengan saya, lari terus gitu. Puji Tuhan ya. Saya percaya dengan arti kita nyanyi ini, bukan asal kita nyanyi, tapi kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dipulihkan, bahkan kita disembuhkan oleh Yesus. Ya, siap ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Bukan
luar biasa. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan berikan satu kesaksian buat saudara. Saya percaya bahwa apa yang saya bicarakan ini akan menjadi berkat yang luar biasa buat saudara. Karena ini saya dapat 5 tahun yang lalu, ya. Saya punya waktu singkat ya. Saya kasih di bawah 10 menit, 7 menit paling. Suatu hari saya dipanggil seorang ibu sama bapak. Jadi ibu ini sama bapak itu sakit sama, kepalanya sakit. Saya belum pernah doain orang kepala sakit waktu itu. Saya bilang sakit kepalanya apa? Nggak bisa tidur. Saya bilang sudah pernah ke dokter. Saya paling senang kalau doain orang itu. Saya tanya dia sudah pernah ke dokter belum? Saya paling senang tanya itu. Kenapa? Kalau saya tidak tanya seperti itu, dia sembuh, dia pikir sembuh karena begitu aja. Jadi saya tanya dulu, pernah ke dokter? Pernah, tapi nggak pernah sembuh. Itu saya cari, supaya Tuhan dimuliakan. Dia bilang tidak pernah. Saya bilang oke. Tiap malam sakit minta ampun, tidak bisa tidur dia. Oke, saya bilang. Saya tuntun mereka terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya mereka suami istri berantem enggak? Biasanya harus jujur ya. Kalau mau sembuh di dalam Tuhan itu satu, rahasianya jujur. Iya, kami berantem. Saya bilang beresin. Saya suami istri, punya istri, saya berantem juga. Tapi kami beresin dalam Tuhan. Ya. Jadi saya tuntun mereka untuk melepaskan pengampunan semua. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga bantu mereka doa pelepasan gitu, doa pengampunan semua saya doa dan itu semua. Setelah semua itu, baru saya doain buat sakit kepala. Habis doa gitu pulang aja gitu. Biasanya kalau saya habis doa, kalau ada apa-apa biasanya dia telepon, tolong doa lagi gitu loh. Biasanya kalau nggak sakit kan cari lagi kan, tolong doa. Tapi ini diam-diam aja. Saya juga mau telepon dia, saya pikir nggak mau cari-cari lah. Saya nggak mau jual Yesus enggak. Gitu. Suatu hari ada pesta, dia panggil saya ke sana. Ada bakar sate biasa, saya biasa sering bakar sate. Tapi satenya alanya lain lagi. Biasanya nggak bicara masalah sate geser dulu. Dia nama Tuhan dimuliakan. Pada saat saya datang ke rumahnya, dia ngomong gini. Dia undang kami kan, kami datang. Dia bilang, saya mau bilang kamu, Ronald. Apa kamu bilang? Saya mau bilang kamu yang kemarin kamu doa itu sudah sembuh. Saya bilang kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Saya bilang. Saya tunggu saya mati itu. Dia lupa. Ya, saya bilang. Iya, pada saat sakit ingat ya. Iya. Pada saat sembuh sama Tuhan lupa. Jadi dia bilang begitu. Sorry sudah. Saya tidurnya enak, nyenyak sekali, tidak ada apa-apa lagi. Saya bilang nama Tuhan dimuliakan. Jadi kalau seandainya ada sakit lagi, apa aja. Kalau ini sakit kepala sudah tidak akan datang lagi. Karena kuasa darah Yesus Kristus sudah putuskan semuanya, sudah sembuhkan, berarti tidak akan datang lagi. Percaya itu dengan iman. Mungkin sakit yang lain, kaki encok kayak apa? Doa sendiri saya bilang begitu. Doa sendiri saya bilang jangan. Ya doa sendiri, jangan pakai saya terus saya kerjaan yang lain saya bilang begitu. Saya guyon, tapi mau panggil lagi saya pasti doa. Saya sama Tuhan gitu loh. Ya. Yang berikutnya, jadi ibu ini sudah sembuh. Oke, dia bilang bisa nggak tolong saya lagi? Saya tolong apa lagi? Doain bapak saya. Yang memangnya kenapa? Kepala sakit juga. Saya bilang memangnya saya spesial. Suami atau bapaknya? Bapaknya, umur 70 lebih, 72, 70 something like that. Saya bilang memangnya saya ini spesial kepala sakit. Enggak lah ya. Saya oke, saya buat appointment. Besok saya bilang oke, bilangin bapak lu, besok sore kami datang. Jadi saya datang dengan teman saya, datang berdoa. Sama, saya tuntun dia seperti saya tuntun anaknya. Kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan semua, lepaskan pengampunan, semuanya total semua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kami doa. Pada saat berdoa, saudara, teman saya ini lagi tumpang tangan. Jadi saya lagi lihat dia berdoa, saya lagi bahasa roh. Jadi kalau saudara berdoa sama orang atau 2-3 orang yang lain berdoa, saudara jangan nonton aja gitu, no. Saudara harus ikut juga masuk di dalam situ. Entah buat apa aja, berdoa dalam roh atau apa, imani atau apa, itu paling penting saudara. Saudara jangan nonton, ada apa ya, cari, no, jangan salah itu. Saudara harus ikut berpartisipasi dalam Tuhan. Jadi pada saat teman saya ini doa, dia ngomong gini, dia bilang gini, Ronald, tolong cabut. Saya bilang cabut apanya? Saya pikiran saya masih main kan? Kan di dalam alam sadar juga lagi lihat materi yang biji, lagi doain dia. Ronald cabut, saya bilang hari cabut apanya ini? Akhirnya saya ingat, ya ini kan doa peperangan. Oh iya, sobi Tuhan. Saya langsung tumpang tangan di kepala bapak ini. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya cabut.
Saya tahu ada sesuatu di tangan saya ini. Tangan saya ini bisa buka. Ada sesuatu di sini. Kan dalam alam roh kan. Jadi saya lihat pintunya itu terbuka, saya jalan ke pintu. Jamnya sekitar jam 2, jam 3 sore, panas sekali itu. Saya lihat pintunya terbuka, saya buang dalam nama Yesus, saya hancurkan. Bang gitu, saya buang. Begitu saya buang, saya lihat ada 2 jarum di situ. Saudara tahu nggak? Jarum yang biasa ibu-ibu yang ada kepala biru, kuning, merah yang kayak itu, tahu ya? Orang Indonesia pasti tahu. Saya tidak percaya begitu aja. Saya uji roh saya sendiri gitu loh. Saya bilang saya mau ambil jarum ini, saya pikir nanti mereka nggak percaya, ya kan? Pikiran saya bergejolak, roh saya berantem tuh di dalam itu. Roh Kudus bilang, ambil jadiin bukti sampel, tunjukin mereka. Oh ya, saya ambil, oke? Saya ambil, tapi saya tidak langsung tunjukin mereka, saya uji dulu. Saya bilang, Bapak, Ibu, kalian punya nggak 2 jarum ini yang saya pegang ini yang kepalanya ada biru, merah ini, ada nggak kayak gini? Nggak ada, nggak pernah pakai. Berarti form yang pertama sudah selesai. Saya nggak percaya gitu aja. Saya uji lagi roh saya sendiri. Saya bilang, Ibu, kenapa kamu doa tadi itu kamu nggak cabut sendiri? Kenapa harus panggil saya cabut? Dia jawab apa? Sakit saya nggak bisa. Saya bilang, sakit apanya? Tangan saya ditunjukin, tangan saya darah. Saya bilang, kenapa? Jarum tusukin. Hah? Jadi konformnya 2, Roh Kudus ambil alih. Wow, sebenarnya kurang ajar, iblis kurang ajar ini. Saya langsung ambil jarum ini, saya bilang sama Bapak itu. Saya bilang, Bapak, selama ini kepala kamu sakit bertahun-tahun ini, jarum 2 biji ini ada di kepala saudara. Dia kaget yang dicabut. Saya nggak tahu dia akan kaget. Karena saya bergejolak juga untuk sampaikan hal-hal seperti ini. Ini juga baru pertama kali saya alami di Australia, saudara. Jadi bukti. Dan sampai hari ini, Bapak itu disembuhkan sama Tuhan, tidak ada sakit penyakit sampai hari ini. Kepalanya hilang begitu sampai hari ini, tidak ada sakit apa-apa. Amin. Saat itu kami urapi Bapak itu dengan minyak urapan. Karena minyak urapan itu sebagai tanda bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita sudah didoain Tuhan sudah sembuhkan dan kita sudah urapi minyak urapan, tidak ada satu kuasa apa yang sentuh kita lagi. Jadi kalau saudara didoakan, kalau ada hamba Tuhan, Pastor Sam atau Mama Ruth urapi dengan minyak urapan, terima dengan iman bahwa saudara tidak akan diganggu lagi dengan kuasa kegelapan. Kalau disembuhkan dari sakit, tidak akan kembali lagi sakit itu di dalam nama Yesus. Itu saudara harus terima dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Bersiapkan hati, kita nyanyi lagu bagi Tuhan, tak ada yang bisa.